dari Rektor Universitas Sains Al-Quran dan juga sekaligus salah satu penyusun dari buku Daras Al-Quran dan Sains Modern tersebut. Dan sudah bergabung bersama saya tentunya yaitu Rektor Universitas Sains Al-Quran, Abah Kiai Haji Mukhatab Hamzah. Assalamualaikum Abah. Bagaimana ini Abah? Dialektika antara metode agama dan sains yang terkadang masih menganggap ada antara keduanya ini menimbulkan suatu perseteruan di mana Al-Quran sering dikatakan sebagai wahyu dari Allah, sedangkan sedangkan sains itu berasal dari akar pikiran manusia. Bagaimana kita menselaraskannya? Terima kasih Mbak ya. Jadi di dalam Al-Quran sebagai wahyu Allah tidak berarti bertentangan dengan hasil pikiran manusia. Justru Al-Quran yang diturunkan itu menghendaki kita agar kita senantiasa menggunakan akal dan pikiran kita. Misalnya ada ayat yang menyebutkan ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Ini kan bersambung wa yatafakkarun. Apakah apa dalam khalqis samawati tentang langit dan bumi? Itu artinya bahwa sebuah pengamatan hasil pikir yang tentunya hasilnya menjadi sains. Nah, oleh karena itu sebenarnya secara historis pun tidak pernah ada pertentangan antara wahyu dengan akal, Al-Quran dengan sains. Nah, andai kata ada, pasti ada something wrong, sesuatu yang keliru pada waktu situasi mengundang seperti itu, barangkali karena ya faktor-faktor politik, faktor-faktor budaya yang menghambat pikiran itu sehingga menjadi seakan-akan ada pertentangan antara Quran dan sains. Mungkin tidak ilmiah atau tidak hasil riset. Ilmiah pada waktu itu mungkin tidak hasil riset, ya maklum saja karena riset kan berkembang dari satu step ke step yang lain, yang bisa jadi step yang pertama itu tidak sejalan dengan step-step berikutnya. Itu biasa, karena penemuan manusia itu sifatnya gradual, tidak sekaligus ketemu soal ini, itu, dan sebagainya. Tapi sejarah membuktikan bahwa penemuan saintifik itu justru dari Islam, bukan dari Barat. Barat itu, filsafat pun itu mengambil dari Mesir. Seperti yang dikatakan oleh Sokrates dalam bukunya Musim, dia mengatakan bahwa kami mengambil ilmu dari lembah sungai Nil, dari Mesir. Ya. Nah, kemudian kalau saintifik itu kan mesti hasil daripada riset-riset induktif. Nah, induktif ini siapa? Dimulai dari Jabir al-Hayyan. Jabir al-Hayyan kemudian berkembang di Barat oleh Beckham dan sebagainya, menjadi berkembang di negeri Barat sana. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah dan histori bahwa yang namanya saintifik adalah kontribusi umat Islam Barat. Namun demikian tidak linear memang. Ada suatu zaman ketika kita menjadi mundur, yaitu khususnya setelah terjatuhnya Baghdad di tahun 153 itu. Nah, sejak saat itu kita menjadi sangat mundur sampai hari ini. Hari ini sampai ada seorang tokoh muslim baru ya, mu'alaf dari Perancis yang namanya Roger Jaraudi, dulunya Roger Jaraudi. Dia pernah menjadi wakil ketua fraksi komunis di Prancis. Profesor Dr. Roger Jaraudi ini wakil ketua fraksi komunis di Prancis. Masa Islam, padahal dia sudah menjajaki agama, menjajaki ateisme, menjajaki apa dan sebagainya. Kok berakhir dengan beragama Islam? Ditanya sama kawan-kawannya, ngapain lu? Kok jadi Muslim? Apa mengetahui Muslim itu ketinggalan zaman itu loh, orangnya lihat itu, lihat orangnya itu ketinggalan zaman itu, malah banyak bentrok, banyak perang sendiri dan sebagainya. Apa jawab dia? I like Islam for the song, but not the singer. Saya mencintai Islam karena nyanyiannya, bukan penyanyi. Karena Islamnya saya cinta, saya masuk.
Memang kalau melihat orangnya, ya seperti ini ya. Karena memang baru mulai. Suatu ketika nanti, insya Allah, kalau Anda sekalian betul-betul konsisten dengan Quran dan saintifik, insya Allah Anda akan mengalami zaman yang berbeda dengan zaman saya, zaman orang terdahulu dan sebagainya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.